Halo, perkenalkan namaku Mon Yen. Aku berusia 22 tahun dan aku tinggal bersama dengan tanteku sudah bertahun-tahun. Karena orang tuaku sudah tiada sejak aku masih kecil. Dan tanteku tersebut memiliki anak yang umurnya lebih tua 2 tahun dariku. Aku dan dirinya tidak pernah akur selama ini. Bahkan dirinya bisa dibilang cukup membenciku. Oma, bukankah aku sudah bilang aku tidak akan pulang kalau wanita itu masih di rumah ini? Jungkook, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu bukan anak-anak lagi. Ini sudah bertahun-tahun, Jungkook. Dia juga sudah berulang kali meminta maaf padamu. Jungkook membenci dirimu karena suatu sebab. Dulu, waktu kamu masih SD, kamu tidak sengaja membuat kesalahan hingga Jungkook membenci dirimu sampai hari ini. Dan selama ini, dirinya berkuliah di luar negeri. Oma, kesalahan yang dia perbuatkan itu tidak mudah untuk dimaafkan, Oma. Aku sudah dewasa kan? Berarti dirinya juga sudah dewasa. Dirinya bisa pergi dari rumah ini dan mencari tempat tinggalnya sendiri. Entah kesalahan apa yang sudah kamu lakukan hingga membuat Jungkook tidak bisa memaafkan dirimu padahal sudah bertahun-tahun lamanya. Jungkook, jangan seperti ini. Oma sudah berjanji pada apanya kalau Oma akan tetap bersama dengan Yen sampai dia menikah. Jungkook tidak berkata-kata lagi. Dengan wajah marah dan kesal, dirinya menuju ke kamarnya. Skip di malam hari, sekitar jam 12 malam, Jungkook turun ke ruangan tamu hendak mengambil minuman. Dan di jam yang sudah cukup larut itu pun, kamu kembali ke rumah dengan keadaan setengah sadar karena pengaruh alkohol. Kamu masuk ke dalam rumah dengan berjalan sempoyongan dengan pakaiannya yang cukup seksi. Jungkook yang berada di sana agak sedikit terkejut dengan kepulanganmu itu. Kamu melihat Jungkook. Siapa kamu? Jungkook menatapmu. Wanita ini, Aish. Jungkook dengan sangat mudah mengenali dirimu. Berbeda denganmu, kamu tidak bisa mengenali wajah Jungkook. Dan kamu ingin berteriak, namun Jungkook langsung menutup mulutmu untuk tidak membuat keributan. Ya, ini sudah larut malam. Jangan membuat keributan. Oma dan apaku sudah istirahat. Oma dan apa? Oh, kamu Jungkook ya? Jungkook melepaskan tangannya di mulutmu. Tapi memegang pipi Jungkook. Di mana luka itu? Apa bekas lukanya sudah menghilang? Ternyata dulu waktu kecil, kamu tidak sengaja melukai wajah Jungkook hingga membuat menepis tanganmu yang sedang memegang pipi Jungkook. Maaf, tapi wajahmu cukup tampan sekarang. Dasar. Karena dirimu tengah terpengaruh alkohol, dengan sangat berani kamu memeluk Jungkook dan mengatakan kalau kamu sangat merindukannya. Jungkook mencoba melepaskan tanganmu yang sedang memeluk pinggulnya. Ya, lepaskan. Honey, aku gak mau. Aku sangat merindukanmu. Lepaskan gak?
Enggak mau mempererat pelukanmu lagi. Ya, cukup marah. Baiklah, kamu melepaskan pelukannya dengan wajah cemburu. Cukup kesal pada dirimu, dirinya pun mencoba untuk bergegas pergi dari hadapanmu. Namun dirimu menghentikan dirinya karena tiba-tiba kamu Jungkook tidak menyangka kalau dirimu cukup berani melakukan hal seperti ini. Dirinya pun langsung mendorong dirimu. Jungkook mendorong dirimu cukup hingga tubuhmu terhantam meja dan kemudian terjatuh di lantai. Dan yang lebih parahnya lagi, tanpa rasa kasihan mereka wanita mengutuk dirimu dan kemudian bergegas ke kamar mandi. Skip, keesokan paginya, sekitar jam 6 pagi, Jungkook bangun pagi-pagi karena ingin lari pagi. Dan betapa terkejutnya dirinya saat melihatmu yang tengah terbaring di lantai. Dirinya berpikir kamu sudah mati, hingga dirinya langsung mengecek nafasmu untuk memastikan kamu masih. Kamu terbangun dan terkejut melihat Jungkook. Siapa kamu? Langsung mencoba untuk bangun. Tante, teriak paman. Ternyata kamu tidak bisa mengenali Yen, weh, Jungkook dengan wajahnya. Oma, aku lari pagi dulu. Deh, pergilah. Yen mencoba untuk membangunkanmu. Tante, dia John Jungkook. Nih, dia kembali kemarin. Kamu tidak berkata-kata apa-apa lagi. Kamu hanya berpikir apa yang harus kamu lakukan sekarang. Kamu sangat tahu kalau Jungkook tidak menyukaimu tinggal di rumah orang tuanya. Yenwei, apa yang terjadi? Kenapa kamu berteriak? Ani, tante, aku terkejut karena tidak mengenali pria itu. Apa semalam kamu habis minum, Yen? Nih, tante, mereka semua minum-minum, tante. Jadi aku mencobanya sedikit. Yena, tante sudah berulang kali mengatakan kalau tante gak suka kamu minum-minum di luar. Kamu perempuan loh, Yen. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Tidak, tante. Aku hanya minum sedikit saja. Jadi aku tidak kehilangan kesadaranku. Kamu mengingat sesuatu. Semalam, Ani, aku sadar. Aku tidak kehilangan kesadaranku. Jadi aku hanya tersenggol meja dan kemudian terjatuh di lantai. Karena kecapean, akhirnya aku tidur di lantai. Ternyata kamu benar-benar kehilangan momen apa yang sudah kamu lakukan semalam. Skip, jam 8 pagi, kamu dan semuanya sarapan pagi. Jungkook keluar dari kamarnya dan sepertinya dirinya ingin langsung pergi tanpa sarapan terlebih dahulu. Jungkook, sarapan dulu. Ani, Oma, aku sudah terlambat. Jungkook, duduk dan sarapan dulu. Ini masih sangat pagi. Jungkook tidak ingin sarapan karena ada kamu di sana, dan kamu cukup mengerti dengan alasannya itu. Karena dulu dirinya juga mengatakan akan terlambat. Kamu menyudahi sarapanmu. Tante, Pak, terpotong. Yen, kamu juga lanjutkan sarapanmu.
perintahnya. Apanya Jongkok tidak membiarkan dirimu ataupun putranya pergi pagi ini? Tidak seperti dulu. Apa Jongkok akan membiarkan salah satu dari kalian yang akan pergi terlebih dahulu tanpa sarapan pagi? Mulai hari ini, gak ada dari kalian berdua pergi tanpa sarapan terlebih dahulu. Dirinya keberatan. Skip. Dia saja monyet. Aku akan membuatmu pergi dari rumah orang tuaku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup enak di dalam rumahku lagi. Sudah cukup sekarang. Cukup benar-benar tidak ingin melihatmu di rumahnya lagi. Apalagi setelah apa yang terjadi semalam. Dirinya semakin membenci dirimu karena dengan sangat lancang kamu mencium dirinya. Wanita abal-abal seperti dirinya tidak pantas tinggal di rumahku. Lalu Jongkok melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia sudah kembali. Maksudnya kamu? Dia siapa? Dan Jongkok. Dia sudah kembali. Mo? Terus bagaimana? Apa kamu akan diusir dari rumahnya? Aku tidak tahu, Liz. Tapi sepertinya begitu. Dirinya masih bisa adalah sahabatmu sejak SD. Dirinya mengetahui apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ini sudah bertahun-tahun loh, Yen. Masak masalah kecil aja dia masih belum bisa memaafkanmu. Iya, itu masalah kecil. Tapi bekas luka di wajahnya karena aku masih ada, Liz. Bekas luka itu masih ada di wajahnya. Itu bukan masalah kecil. Dulu, waktu kamu dan Jungkook masih bersekolah di SD, kamu marah pada Jungkook karena dirinya tidak membiarkanmu tinggal di rumahnya. Hingga wajah Jungkook tergores dengan batu di saat dirinya terjatuh ke lantai. Luka di wajahnya memang tidak terlalu besar, namun orang tuanya sudah mencoba berbagai cara untuk menghilangkan bekas luka di wajahnya itu. Namun, sampai sekarang, bekas luka itu pun tidak menghilang juga. Ya udah ya, Liz. Aku ke ruanganku dulu. Sekretaris Mod. Sebentar lagi direktur baru akan masuk. Direktur baru? Bingung. Iya, Sekretaris Mod. Mr. John sudah mengumumkannya tadi malam. Kok aku nggak tahu? Sedikit tersenyum bodoh. Semua karyawan berbondong-bondong berbaris untuk menyambut kedatangan direktur baru perusahaan. Termasuk kamu. Kamu juga mengambil posisimu sebagai sekretaris direktur untuk mempersilahkan direktur barumu itu. Namun kamu cukup terkejut kalau direktur barumu itu adalah John Jongkook. Kamu mencoba untuk bersembunyi darinya, namun Jongkook sudah melihatmu, tetapi dirinya mengabaikan dirimu. Hari-harimu yang bahagia akan mengganti menjadi hari-hari duka sekarang. Jongkook pasti akan membuatmu menderita sekarang. Kamu duduk di kursi kerjanya. Kamu pikir aku tidak melihatmu, Yen? Tanpa melihatmu saja, aku bisa tahu kalau kamu berada di perusahaan ini hanya dengan mencium aroma tubuhmu. Kamu
Tidak akan aman sekarang, Yen. Aku akan membalas semua perbuatanmu dulu padaku. Aku akan... Cenggung melihat daftar orang penting di perusahaan apanya itu. Mon Yen. Senyumanmu ini akan berubah dengan tangisan.